ceritanya. Jadi malam ini Mas Dani lagi nggak enak badan, bilangnya pusing. Jadi dia minta tolong Kak Aceh buat gantiin gitu. Jadi malam ini kita bebas bahas apa aja ya gitu. Sebelumnya kita Kak Aceh mungkin ada yang bukan apa ya, staff berbinar yang ikut join. Jadi Berbinar Insightful Indonesia itu apa sih? Berbinar Insightful Indonesia itu perusahaan yang bergerak di bidang psikologi ya khususnya. Jadi kalau nggak hanya psikologi, nggak hanya di bidang psikologi, tapi juga ada kayak tentang tes bakat minat. Habis itu juga ada ada juga pelatihan skill yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak pengen tahu nih kemampuan skillnya tuh sampai di mana gitu, bisa banget dicoba gitu ya produk Berbinar. Dan kalian bisa lihat di web yang ada di TikTok bio TikToknya Berbinar gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya juga pengen curhat, pengen konseling gitu kan, terus nggak ada teman gitu kan, kayak misalnya pengen konseling tapi nggak mau yang offline gitu loh karena masih takut apa, bisa banget coba konseling online di Berbinar gitu kan. Jadi teman-teman bisa cek di akun Instagramnya Berbinar Insightful Indonesia, ataupun di TikToknya Berbinar bisa cek di link yang ada di bio TikTok gitu ya. Jadi Berbinar itu nggak cuma buat konseling aja, tapi banyak seperti ada mood scanties gitu kan, baju Berbinar kalian bisa cek di showcase-nya ya, di showcase akun TikTok Berbinar juga. Selain berarti pada malam hari ini, Berbinar juga punya yang on Spotify, tapi kalau bisikan itu yang ada di Instagram memang lebih punya tema dan lebih tersusun. Tapi kalau berarti yang ada di TikTok ini lebih ke Q&A. Internship apa sih yang sedang dibuka di Berbinar gitu kan? Divisi apa aja sih gitu. Halo semua, halo guys, tanyain aja nggak apa-apa ya. Mungkin kalian pengen cerita atau pengen berbagi sesuatu gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi kan kita sama-sama sharing gitu kan. Ini dari Alifa nih, Kak Aceh aku mau jangan dong yang buat anak yang baru mau masuk umur 20-an. Jujur li jadi kenapa Kak Aceh kayak tua banget ya, kamu baru masuk umur 20-an. Tapi enggak sih, ditakutinnya tuh lebih ke bisa nggak ya kerjanya tuh lebih baik lagi gitu kan. Tapi kan setiap orang beda-beda kan, bahkan ada yang masih kuliah gitu ya, memang wajar sih gitu kan. Kalau menurut Kak Aceh yang ditakutin sebenarnya kalau masuk umur 20-an tuh masih aman aja sih, masih belum ditakutkan banget gitu ya kan. Karena juga belum melewati 20 ke atas gitu loh, baru mau masuk 20 gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja sih, cuma bedanya mungkin kayak kan kita nggak tahu ya, setiap orang tuh beda-beda dalam menghadapi segala hal atau segala sesuatu gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngeklaim atau kita nggak bisa kayak nyamain diri kita pas di umur 20 dengan orang lain di usia 20 gitu kan. Tapi kalau menurut Kak aja sih nggak usah ditakutin ya, karena justru kayak umur 20 tuh lebih baik tuh coba banyak hal gitu loh. Kayak mungkin di kampus tuh ada apa bisa dicoba, ketika mungkin di luar ada sesuatu kegiatan mungkin bisa coba diikutin gitu kan. Jadi selama masuk 20-an itu ya mulai banyak ngisi waktu luang atau waktu yang ada tuh buat kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan. Soalnya nanti beda cerita kalau udah mau masuk early 30 ya tuh udah lebih greget gitu. Kalau masih early 20 ya masih santai lah, kayak waktunya masih panjang gitu loh Alifah. Jadi banyak kegiatan-kegiatan aja sih itu kalau dari Kak Aceh, jadi nggak terlalu di overthinkingin gitu loh. Kalau menurut Kak Aceh seperti itu ya. Iya bener sih, cuma waktu Kak Aceh umur 20 tuh Kak Aceh udah kerja gitu. Jadi kan kayak
feel-nya tuh beda gitu kan ketika umur 20-an udah kerja sama umur 20-an baru masuk kuliah gitu. Masih kuliah gitu kan. Pasti kan beda gitu kan. Kalau Kaca waktu umur 20-an sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya, nggak ada sih, cuma Alifah di early 20 ada yang biasa aja, tapi belum tentu temennya Alifah yang lain ngerasain sama gitu kan. Jadi ketika Alifah udah mau masuk 20 nih, bukan Alifah aja, mungkin ada teman-teman dari berbinar lain yang mungkin udah mau masuk usia 20 gitu kan, mungkin lebih banyak ngisi-ngisi kegiatan yang positif itu loh, entah itu di dalam kampus maupun di luar kampus gitu kan. Jadi ketika nanti udah mau ke 25 nih, banyak banget nih pengalamannya, banyak ini kegiatan yang udah dilakuin kayak gitu loh. Kayak menurut Kak Aci sih kayak gitu ya. Mungkin ada lagi mungkin kita ya Alifah gitu kan. Iyalah tua banget, tahu nggak sih, tua banget, kayak Alifah baru masuk 20 sedangkan Kak Aci udah mau early 30. Itu kan kayak kesenjangan sosial banget gitu loh. Kayak yang mungkin pertanyaan, tapi nggak apa-apa guys, tapi nggak apa-apa, itu kan buat pelajaran gitu kan. Nanti udah mau masuk 25 beda lagi ceritanya, ntar mau masuk udah 28 tuh beda lagi ceritanya ya guys gitu. Bener banget kata Syafira ya, Goldaan umur 20-an tuh emang besar banget gitu, bener. Karena kayak apa ya, kayak udah mulai merasa kayak aku udah gede nih gitu kan, soalnya kan udah 20 gitu kan. Kalau 18-19 kan masuknya masih di under 20 gitu kan. Jadi kayak apa ya, pengen ngelakuin hal ini hal itu gitu kan, banyak banget. Makanya kan tadi Kak Aca tuh saranin ketika kita itu ya banyak kegiatan-kegiatan positif yang ada gitu loh, ya nggak semua yang diambil, nggak semua harus dilakuin, nggak ya. Misalnya ada sesuatu yang menarik nih, coba deh, karena early 20 itu tidak bakal terulang lagi guys. Jadi ketika ada hal baru yang menurut kalian selama itu positif ya, hal baru itu mungkin kalian pengen coba ya coba aja gitu, nggak ada yang masalah gitu kan. Kan ada lagunya Life While We Are Young gitu kan, hidup ketika kita muda gitu kan. Nanti soalnya kalau kita udah ngelewatin masa muda kita pasti ngerasa kenapa dulu aku nggak kayak gini gitu ya. Karena jujur Kak Aca sendiri sih, Kak Aca juga pernah kayak kenapa sih waktu umur segini nggak coba ini, ketika umur segini baru kepikiran oh ya ini kenapa nggak waktu di umur segini ya gitu. Nah jangan sampai seperti itu ya guys. Jadi kalau bisa memang ada hal ini, nggak buat early 20 aja ya, mungkin teman-teman yang masih kuliah juga under 20, under 25 juga pun, selagi masih banyak kegiatan positif yang bisa dilakuin gitu kan, selagi banyak hal-hal baru yang mungkin pengen kalian coba tuh dilakuin aja guys. Dicoba gitu loh. Masalah takut atau nggak takutnya, atau bisa atau nggak bisa itu belakang. Yang penting kalau memang kalian pengen coba deh, pengen tahu gitu, gas aja gitu loh. Kayak contohnya gini, waktu itu kan kayaknya kan zaman sekolah itu nggak pernah keluar gitu kan. Maksudnya keluar itu paling kayak ada tugas kelompok atau apa gitu kan. Jadi nggak pernah kayak keluar malam banget. Nah semenjak kerja itu kan lebih bebas gitu kan. Jadi itu kayak misalnya keluar malam itu jam 9 ke atas, jam 10, terus pulangnya jam 12 gitu. Karena kayak selama sekolah itu kan nggak bisa kayak gitu kan. Jadinya waktu udah kerja, waktunya tuh nggak terlalu dikekang itu, jadinya mencoba hal baru seperti itu gitu loh. Ya bukan ngajak kegiatan yang negatif, nggak, maksudnya kayak pengen ngerasain gimana sih kayak night driving gitu loh, kayak di atas jam 9 tuh ternyata kayak kalau memang lagi suntuk, lagi banyak mungkin capek atau apa tuh bisa banget sih dicoba gitu. Tapi ini nggak semua nggak harus dilakuin banget ya kan, setiap orang beda-beda gitu kan. Mungkin kayak teman-teman pengen coba gitu, mungkin kayak bisa kemana gitu kan, ke alun-alun sekitar gitu kan, atau ke tempat yang masih rame gitu ya, jangan sampai tempat sepi karena juga bahaya gitu kan, gitu sih. Bener banget kata Nurul nih, godaan Kak, tapi cobaan di umur 20 banyak banget, emang banyak banget. Apalagi kalau kalian sudah kerja di umur segitu ya guys, pasti kayak banyak banget yang pengen dibeli gitu kan, kayak pengen itu kayak gitu kan. Apalagi yang baru jadi fresh graduate. Nah itu makanya kan selama kita masih kuliah nih, kita tuh berusaha untuk kita berusaha untuk
banyak ningkatin skill gitu kan. Makanya tadi nih kalian nih kalau misalnya mau ningkatin skill nih berbinar ada nih buat ningkatin skill kalian gitu. Kalian bisa cek ya ada di digital marketing gitu kan, ada juga apa ya, pokoknya kalian bisa cek sendiri lah. Kak Aca agak lupa, itu lumayan banget ningkatin skill kalian gitu loh, di luar dari apa namanya jurusan kuliah kalian gitu. Halo Nabila. Tapi kalau misalnya cobaan yang dicobain itu kegiatan positif nggak apa-apa sih, selama itu bener ya. Jadi kan nggak masalah gitu. Kayak misalnya nih kalian pengen jadi mapala gitu kan, ikut mapala. Tapi kalian kayak seru tapi kayak malas, nggak apa-apa, dicobain aja guys. Dicobain aja, kalau memang apa namanya nggak cocok itu ya nggak usah ikut lagi tuh. Walaupun seneng alam atau apa, nggak apa, dicobain aja gitu kan. Namanya juga masih muda gitu kan. Halo guys, halo banget belum sempat nyapa yang bilang halo nih. Ada Nabila, tadi ada Safira gitu kan. Siapa lagi nih? Thank you ya guys sudah join. Mungkin ada yang ini lagi, apa namanya, ada yang mau dicurhatin lagi mungkin dari Safira. Mungkin ada yang pengen di apa namanya diobrolin gitu pada malam hari ini gitu kan. Tadi udah nih Alifa gitu. Mungkin dari Nurul juga nih, apa nih ya, keluhan apa sih yang pengen kayak didiskusiin, bukan diskusiin sih, lebih kayak apa ya, dibahas kayak gitulah gitu. Mungkin selama seminggu ini gitu teman-teman ada apa namanya yang pengen di sharingkan gitu kan. Apalagi kita udah mau ganti bulan ya guys, minggu depan kita udah ganti, minggu depannya lagi ya, ini kan besok masih Senin, minggu depannya lagi tuh kita udah April loh. Dari Alifa bertanya lagi nih, Kak Aca gimana caranya Kak Aca mengolah overthinking? Sebenarnya tuh ini pertanyaan yang berulang banget ya, entah tuh pas Mas Dani atau Kak Aca, tapi nggak apa-apa, kita jawab. Sebenarnya kalau overthinking itu mengelolanya itu gimana ya? Kalau Kak Aca pribadi sih lebih kayak misalnya waktu malam kan pasti kejadian overthinking pas mau tidur gitu kan. Ya Kak Aca pikir nggak bakal kejadian deh. Kak Aca langsung inget hal-hal yang pernah Kak Aca overthinkingin, ternyata Kak Aca bisa lewatin gitu kan. Waktu itu juga pernah mikirin tapi bisa aja dilewatin gitu kan. Yang penting yakin guys, yang penting yakin gitu. Maksudnya memang sih overthinking itu wajar, namanya manusia, tapi jangan sampai berlebihan. Kita harus mikir hal apa sih yang pernah kita overthinkingin tapi ternyata kita lewat gitu kan. Tapi kalau Kak Aca sih pengennya gini loh, misalnya Kak Aca overthinking nih, nggak mungkin lah nanti di bulan ini tuh ada apa ya, pasti aku bisa lewatin kok hal ini. Kayak Aca tuh selalu mikir seperti itu loh, jadi nggak terlalu di overthinking loh. Jadi ketika juga mikir overthinking, Kak Aca juga mikir balik ke belakang gitu kan. Oh iya, waktu ini nih pernah kayak gini, nggak nyangka bisa ngelewatin ya, nggak nyangka bisa sampai hari ini ya. Padahal ada hal overthinking dulu yang takut banget gitu kan, ternyata bisa dilewatin sampai hari ini. Kita masih bisa live ini kan, bisa masih cerita tuh. Itu sih yang harus Alifa pikirin gitu loh. Mungkin apa sih yang pernah Alifa overthinkingin di apa namanya di belakang gitu kan, tapi Alifa ternyata bisa lewatin gitu. Nah itu seperti yang kita nanti bisa lakuin pas kita overthinking di sekarang ini gitu kan. Emang tuh nggak gampang kan, apalagi kalau overthinkingnya berlebihan. Tapi kita berusaha untuk nerapin kayak nanti misalnya kita overthinkingnya di bulan Maret nih, nanti di bulan Mei itu aku pasti ada apa gitu ya. Nah pasti nanti bisa kelewatin gitu loh. Nanti masih ada bulan ini kok, pasti bisa kelewatin gitu loh. Kayak gitu lah maksudnya ya. Jadi kita jangan langsung kayak berputus asa atau kayak langsung hilang harapan gitu kan. Pasti karena kan 1 tahun ini masih banyak bulan kan, pasti ada hal-hal yang baik di bulan keberapa, jangan di bulan keberapa, di hari besok kita juga nggak tahu kan, kita nggak tahu ada hal baik apa gitu. Jadi kalau Kak Aca sih ya
nerapinnya apa yang kita alami hari ini itu ya udah untuk hari ini aja, karena kedepannya pun besok pun juga ada masalah lagi gitu loh. Masalah tanpa dicari pun datang gitu kan. Jadi kita nggak usah bawa masalah hari ini tuh buat besok gitu. Tapi itu memang nggak mudah sih, karena Kak Aceh kadang kepikiran juga gitu kan. Tapi kita kan sama-sama mau belajar gitu kan. Jadi ketika kita overthinking, kita bisa lihat apa sih yang pernah kita lalui overthinking itu, sehingga kita bisa di hari ini gitu loh. Buatnya tuh bikin kita jadi nggak stres, nggak terlalu kepikiran banget gitu kan. Karena kita udah mikir, oh ya dulu aku misalnya kayak contoh kan waktu corona gitu kan, waktu covid gitu kan. Ini Kak Aceh cerita sedikit ya pengalaman ya. Waktu corona itu kan Kak Aceh bener masuk kuliah kan, karena Kak Aceh gap year 5 tahun itu kan, masuk kuliah 2020. Terus langsung kayak tabungannya tuh benar-benar habis. Aku langsung, kan nggak ada yang tahu kan kalau bakal covid gitu kan, dar-dedor gitu kan. Tabungannya tuh langsung dipakai buat daftar kuliah gitu kan, langsung beli laptop. Terus herannya Kak Aceh juga langsung nyicil motor gitu kan. Jadi bener-bener langsung dihabisin gitu loh, karena kan belum tahu kan covid gitu kan. Terus tiba-tiba covid datang gitu kan, terus tabungan udah nggak ada. Kak Aceh sempet kayak aduh gimana ya, kayak nggak ada tabungan, nggak ada apa, karena kan kerjaan juga jadi kesepi gitu kan karena corona waktu itu kan. Tapi waktu Kak Aceh udah ada di 2022, di 2021 tuh Kak Aceh langsung mikir ke belakang, waktu 2020 itu yang di overthinking banget ternyata bisa sampai dilewatin ya. Bahkan waktu udah masuk 2025 ini Kak Aceh juga masih kepikiran hal yang Kak Aceh overthinking di pas corona itu kan, ternyata nggak kerasa udah 5 tahun yang lalu udah bisa dilewatin kayak gitu loh. Jadinya kita berusaha untuk mengingat apa sih yang pernah kita lalui gitu kan. Itu kan diri kita sendiri yang ngelalui kan. Waktu itu bisa kok, kenapa sekarang enggak gitu kan. Jadi selama kita di dunia ini tuh apa yang kita alami itu masih bisa diatasi loh guys gitu loh, masih bisa kita lalui gitu loh. Jadi jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita hilang harapan. Jadi kalau misalnya udah overthinking berlebihan tuh mungkin bisa ceritain ke teman gitu ya, kayak gitu ya Alifah. Jadi panjang banget. Jadi itu pengalaman Kak Aceh kayak gitu sih. Jadi waktu kita overthinking itu kita bisa lihat nih ke belakang kita nih, dulu kita apa sih yang pernah overthinkingin, ternyata bisa kita lewatin gitu kan, kayak gitu loh. Kayak gitu ya Liva. Tapi emang sih, ya benar kata Safrin, di bulan baru harapan baru. Karena kita nggak tahu ya kan, bulan depan ada apa nih. Jangankan bulan depan kayak tadi Kak Aceh bilang kan, besok nih kita nggak tahu nih. Tiba-tiba besok kayak teman-teman yang puasa ada aja yang ngasih takjil kan, nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu kan gitu kan. Misalnya kayak teman-teman uangnya lagi tipis nih, besok buka pakai apa ya, tapi kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba besok ada yang ngasih takjil gitu kan. Itu overthinking sederhana aja gitu ya kan. Itu kayak gitu ya contohnya. Jadi apa yang kita lalui hari ini itu jangan kita bawa ke besok gitu kan. Jadi hari ini udah cukup, hari ini, besok pasti ada lagi dan kita pasti bisa melaluinya gitu loh. Tuh. Iya benar. Ini Nurul, apaan sih masalahnya? Ya nggak yakin ya itu. Kalau nggak yakin, tapi kamu sampai hari ini pasti udah ngelewatin banyak hal yang kamu overthinkingin kan. Tapi kamu bisa lewatin kan, makanya itu jangan terlalu mikir nggak bisa gitu. Walaupun Kak Aceh orangnya seperti itu, nggak bisa, kayaknya nggak bisa, tapi bisa gitu kan. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita gitu kan? Nggak bercanda gitu. Ternyata nggak semenangkan. Tapi kalau bener sih, tuh kan Safira juga setuju kan. Tapi kalau masalah presentasi emang beda sih ya guys ya Alifah. Karena kan presentasi itu kan kita ngomong di depan teman-teman kan, itu lebih nggak pede. Tapi dulu Kak Aceh juga tipikal orang seperti itu sih. Ketika ngomong nih, dulu Kak Aceh tuh nggak bisa banget ngomong kayak gini nih, karena bingung mau ngomong apa gitu kan. Tapi semenjak Mas Dani kadang kalau nggak bisa Kak Aceh yang ngambil alih live, so lama-lama ya bisa latihan juga. Di gereja kan ada organisasi gitu kan, jadi bisa buat ngelatih ngasih pendapat gitu kan, ngasih
opini di depan umum gitu kan, jadinya terlatih gitu kan ya, secara tidak langsung sama kayak presentasi gitu kan, karena kan kita memberikan pendapat kayak misalnya lagi rapat nih, rapat buat agenda kegiatan gereja ke depan tuh mau apa aja sih, kan pasti satu-satu punya pemikiran sendiri kan, nah itu kan pasti dilihat gitu kan, jadi kan jatuhnya kayak presentasi. Nah tuh lama-lama kaca kelatih kayak gitu, jadi bisa ngomong ngomong apa yang pengen diutarain gitu loh. Bener kata Safira, kita tuh berusaha untuk kayak latihan di depan kaca gitu kan, terus kuasai materinya. Jadi ketika kita ngomong tuh kita tahu, ketika kita presentasi tuh nggak harus, menurut kaca ya nggak harus sama banget, tapi intinya tuh memang presentasi kita gitu loh, kayak gitu. Kayak gitu ya Alifa. Jadi misalnya presentasi, Alifa kan kalau bikin sendiri kan pasti tahu kan presentasinya itu tentang apa. Nah pasti kan Alifa jadi bisa jelasinnya lebih gampang gitu. Oh inti-intinya aja seperti itu gitu loh. Gitu. Iya bener nih kata Safira nih. Pas presentasi itu jangan lihat mereka, tapi lihat jidat mereka atau rambut atau kerudung gitu loh. Itu bener banget sih. Kayak memang diajarin kalau misalnya kayak kita ngomong di depan orang pun kita jangan ngeliatin orangnya gitu kan. Kita ngeliatinnya tuh atasnya gitu loh. Jadi kita tuh nggak malu gitu. Karena jujur kalau memang lihat orangnya tuh ya pasti jadi ke distract gitu kan, jadi ngeliatnya tuh yang penting tatapannya jangan ke bawah tapi lurus gitu, tapi lurus yang nggak harus lihat mata orangnya gitu loh, entah tuh lihat atasnya atau lihat kemana gitu, tapi kita bisa ekspresif gitu loh, jadi kesannya nggak monoton ngeliat ke depannya tuh, bener-bener ke depan doang gitu loh, kayak gitu sih. Bener tuh Safira tuh banyak banget ngasih masukan kayak gitu ya guys. Ini fungsi berguna banget nih buat teman-teman yang presentasi, nggak cuma buat presentasi ya, ketika teman-teman jadi entah tuh lagi kegiatan apapun terus harus dihadapkan dengan banyak orang dan ngomong, itu bener banget. Jadi jangan ngeliat mata orangnya tapi ngeliat atasnya gitu kan. Kayak misalnya nih ketika kita disuruh maju entah itu apalah ngapain, itu kita jangan ngeliatin orangnya gitu loh, pasti malu gitu kan, pasti kayak ke distract. Lebih baik kita lihat ke arah mana tapi tetap ekspresif gitu loh, jadi nggak kesannya monoton gitu. Tapi beda sih kalau memang orang basic skillnya tuh gampang banget buat kayak nggak maluan atau apa tuh beda gitu loh, tapi kan itu memang dilatih karena kan setiap orang skillnya beda-beda gitu, jadi nggak harus yang langsung ya. Kaca juga dulu nggak bisa kok kayak gitu, tapi semenjak banyak dilatih, banyak ada kegiatan yang mengharuskan ketemu banyak orang, jadi bisa gitu loh, walaupun nggak pedenya tuh pede banget nggak gitu loh, masih ada malu-malunya kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kalau presentasi mah yang penting eh materi-materinya memang disampaikan aja gitu loh, nggak usah yang kayak semuanya gitu kan. Bener-bener plok ketiplok gitu kan. Yang penting kita tahu isinya tuh apa, jadi kita bisa nyampeinnya gitu loh. Karena gini loh, kalau kita presentasi tapi kita kayak ngafalin, kita udah grogi, itu jadi hilang gitu loh. Tapi kalau kita tahu nih presentasi kita tuh tentang apa, materinya apa, walaupun grogi itu kita ya masih bisa keluar tuh natural gitu loh, karena ya kita tahu materinya walaupun nggak sama persis yang kita buat di di file presentasinya gitu loh. Kayak gitu sih, karena memang hal kayak gitu kalau nggak sering dilatih memang nggak gampang sih. Apalagi ngomong di depan orang kan gitu. Padahal persiapan materi dan mental udah matang, gila yang lihat orang lain jadi memicu minder. Aku kalau presentasi juga buat suaranya masih, apalagi pas ngajar depan murid. Iya memang makanya itu nggak semua orang tuh
apa ya, sama gitu loh. Ketika ngomong di depan orang tuh bisa lancar atau enggak gitu. Tapi pasti bisa kok kalau memang kita niat, pasti bisa kok gitu. Yang penting kita tahu nih, kita tuh mau ngomong apa gitu loh. Jadinya jelas gitu kan. Nggak kerasa guys, 3 menit lagi selesai tuh. Ada lagi mungkin yang kalian bahas, ada apa yang kalian ceritain gitu? Gitu dong. Tapi Kak Aceh waktu dapat OTM nggak dikasih ngomong tau, Kak Aceh langsung di spotlight dong, terus udah. Itu ya guys, sedikit pengalaman dan cerita kita malam hari ini. Gak kerasa bentar lagi mau selesai. Mungkin teman-teman ada yang mau di-sharingkan sebelum kita end? Thank you Safira, thank you ya guys yang udah join. Thank you banget buat Alifa, Safira. Ini terakhir siapa sih? Lupa. Nurul, ada Nabila, yang pun Nabila, ada Flowers, ada Sevi, ada Red Velvet, nggak tahu deh siapa, terus ada Esra tadi juga. Thank you. Ini Q Will juga. Thank you guys. 2 menit lagi deh. 2 menit lagi selesai. Apalagi nih sebelum penutup. Kayak ya ini ya. Kayaknya deh. Apaan? Kaca masih semangat wae takjil nggak, maksudnya Kaca maksud sih yang semangat, cuma kok tiba-tiba takjil. Tadi Kaca dapet takjil tau. Tadi tuh ada yang bagi-bagi takjil gratis, lumayan. Enggak, Kaca nggak war takjil sih, jujur boros tau nggak sih, nggak mau. Kaca males banget war takjil, boros banget. Kayak malas juga gitu loh, karena kayak takjilnya itu aja gitu. Kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya enggak gitu loh. Gitu sih. Semenit lagi ya guys, kita selesai. Nah mungkin kalau ada teman-teman yang pengen ditanyain gitu kan, hari ini nggak bisa tanya di minggu depan. Kita doain Mas Dani minggu depan ada gitu kan. Bukan ada sih, Mas Dani bisa live lagi. Jadinya pertanyaan yang kita tanyain di dunia psikologi tuh ini apa sih namanya, atau di dunia psikologi itu apa sih sebutannya, tuh bisa banget ditanyain di minggu depan ya gitu. Jadi ketika Mas Dani bisa jelasin kan, kita tahu oh ternyata gini gitu. Oh udah selesai, udah jam 9. Thank you ya guys yang udah join live-nya. Thank you Nurul, thank you Bang Dip. Bang Dip ini ya Diva ya. Ada Alifa juga, Yeni, Nabila, Flower, Sevi, Esra tadi juga, ada Safira. Thank you ya guys. Kita akhiri live-nya malam ini. See you minggu depan sama Mas Dani.